Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitriyanti dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tafsir tarbawi tentang pendidikan jasmani. Langsung saja untuk ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih raja dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang menghendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang seorang raja, yaitu Tolut, yang diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Padahal sebelumnya banyak rakyat-rakyatnya yang tidak menyetujuinya. Dan dalam ayat yang pertama ini, wa qala lahum niyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Dalam ayat ini sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut untuk menjadi raja kalian. Tapi masih banyak yang gak percaya, dan Nabi itu menjawab juga, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian, telah memberikan kelebihan ilmu dan jasmani. Jadi Nabi menjelaskan bahwa Tolut itu diangkat berdasarkan pilihan Tuhan karena dia mempunyai kelebihan ilmu dan juga kelebihan dari jasmani. Apa itu ilmu? Ilmu kedua, dengan demikian pilihan rakyat ialah pilihan Tuhan. Seseorang yang berhak untuk diangkat sebagai pemimpin ialah keunggulan dari yang berarti lapang atau luas dalam ilmu pengetahuan dan jasmani. Ia harus seorang ahli. Bahkan ada pendapat bahwa seorang pemimpin terbaik itu ialah Nabi. Dan berfilsuf, dan bila tidak ada seorang ahli, ia harus mengerti tugas-tugasnya, mengerti problematika tentang rakyat dan mengerti cara-cara mengatasinya. Jadi mempunyai ilmu bagaimana cara-cara untuk menjadi atau untuk mendidik, bukan mendidik tapi mengatasi masalah-masalah yang ada di rakyatnya. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan kekuasaan. Dalam kekuasaan atau jabatan merupakan pemberian Allah. Jadi siapa yang diutus oleh Allah, itulah pilihan dari Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, itulah pilihan Allah. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahuinya. Jabatan merupakan karunia Allah yang diberikan kepada mereka yang Dia kehendaki, berarti maha luas. Jabatan itu juga merupakan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan. Jadi apabila seseorang sudah diberi jabatan, berarti dia harus bisa mempertanggungjawabkan
jabatan itu. Dan juga di sini nilai-nilai pendidikannya dalam ayat ini Allah menghendaki dimajukan pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia-manusia yang mampu memimpin. Dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan juga jasmani serta pilihan melalui cara-cara demokratis. Implementasi pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup. Dari pendidikan jasmani itu seseorang itu perlu mempunyai pengalaman. Ayat yang kedua surat Hud ayat 52 yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kalian kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Tafsiran ayatnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada kalian. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini merupakan dakwah Nabi Hud terhadap kaumnya yang hidup di daerah Hadramaut sekarang, yaitu istighfar dan taubat. Mohon ampun dengan cara istighfar dan taubat. Istighfar itu adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan sebelumnya, dan memohon taubat agar tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Niscaya dia akan diturunkan hujan yang deras untuk kalian, dan dia tambahkan kekuatan kepada kalian. Bila mereka memohon ampun atas dosa-dosanya, dia akan diberikan rahmat dari langit seperti hujan yang deras dan rizki yang cukup. Nilai-nilai pendidikannya, tujuan pendidikan ialah kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani dari terdidik. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan agar terdidik kelak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik dan generasi sekarang agar generasi berikutnya dapat lebih sehat dan kuat. Itulah dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.